warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita teruskan tausiah pada malam hari ini, marilah kita membaca istighfar al-bait untuk keluarga Nabi. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi firli ilman nafi'an wa dzikri amalan maghfuran. Ya Allah ya Muhammad ya Nabi Bakri Siddiq wa Umar Usman wa Ali Siti Fatimah binti Rasuli. Siti Fatimah binti Rasuli. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi firli ilman nafi'an wa dzikri amalan maghfuran. Ya Allah ya Muhammad ya Ali Bakri Siddiq wa Umar Usman wa Ali Siti Fatimah binti Rasuli. Siti Fatimah binti Rasuli. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhulil bi ibadi wadkhulil jannati. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sataria Syari. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya,
untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, tadi kakek bacakan Al-Quran dengan berbunyi dengan bahasa Indonesianya, hai jiwa-jiwa yang baik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhonya. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, sesungguhnya kamu akan masuk surga-surgaku. Dari ayat ini kita mengulas kaji agar memahami inti daripada ayat ini. Jangan sampai kita tadi itu pandai membaca tapi nggak tahu arah kemana. Tadi dengan bahasa Arabnya kayak bacakan, ya ayat Tuhan nafsun mutmainnah irji'i ila rabbiki, bukan ila ilahi, tapi ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa-jiwa yang baik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Nah, kepada Allah dia katakan, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhonya. Di situ pakai kalimat irji'i rabbiki, bukan ilahi tapi rabbiki. Dari ayat inilah kita kupas siapakah yang diseru oleh Allah itu, yang dikatakan Tuhan. Suruh orang jiwa kembali pulang kepadanya. Roh itu adanya di dalam diri manusia karena mengandung sifat hayat, sifat huruf H, jadi disebut roh. Tapi ketika meninggalkan badan, roh itu pulang ke sifat bako, bukan dikatakan roh lagi tapi dikatakan roh, dikatakan rohbi. Karena roh itu pulang ke sifat bakoknya, meninggalkan badan manusia, pulang ke sifat bakoknya dikatakan roh. Huruf bukan huruf H lagi, dikatakan rohbi. Jadi rohbi itu adalah arwah-arwah orang tua kita yang menjadi wali pada kita, yang di alam kabirin ini adanya. Dan roh itu ada dalam diri kita. Jadi rohbi itu kenapa dikatakan rohbi? Karena orang tua yang sudah meninggal dunia tadi itu sebagai wali kita. Waktu dia itu hidup di dunia, namanya wali Allah. Dia punya jasad. Tapi ketika dia meninggalkan jasad, dia berbadan sukma, namanya roh. Ataupun yang kalau bahasanya Tuhan. Kalau bahasa Ibrani-nya Tuhan, kalau bahasa Arabnya Robbi, kalau bahasa Indonesianya yang kuasa. Yang kuasa. Maka orang tua kita dulu waktu hidup di dunia, dia berkuasa pada diri kita, pada anak-anaknya. Maka ketika dia pulang ke alam gaibnya sana, itu dikatakan roh. Jadi yang kamu bayangkan Tuhan itu macam mana? Bayangkan di alam manapun kamu berada, baik di alam dunia sekarang ini, Allah nggak seumpama. Baik di alam barza nanti, baik di alam mulki, alam malakut, alam jabar, di surga kemana kan? Kamu berada, Allah itu tetap gak seumpama apapun. Karena dia itu bukan benda dan bukan makhluk. Dia itu kekal pada zatnya, nggak berubah-ubah. Jadi kalau dia itu berubah berwujud namanya makhluk. Jadi Allah itu nggak berubah-ubah. Dia kekal pada zatnya. Jadi Allah itu ada di dalam badan sukma. Sukma dikatakan Muhammad dalam ilmu tasawufnya. Muhammad dalam diri manusia namanya jasad. Maka jasadnya manusia sifatnya itu Muhammad, rohnya itu Allah, kalau bahasa begitu. Jadi Allah itu menyeru kamu, hai jiwa-jiwa yang baik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhonya. Pengertiannya itu anak sekarang, orang sekarang ini ketika orang tua sudah meninggal dunia itu lupa orang tuanya, pada lupa. Hanya 7 hari ingat, 40 hari ingat,
1 tahun diingat, habis itu sekarang lupa. Maka disuruh kembali kepada Tuhan. Artinya suruh mengenang kembali, yaitu orang tuanya yang berjasa pada diri kita. Sekarang kan lupa ada orang tuanya yang udah meninggal kan. Apalagi yang sukses ekonominya itu lupa sama orang tuanya. Selagi makan enak itu lupa sama orang tuanya. Selagi sukses ekonominya lupa sama orang tuanya. Ketika susah baru ingat sama orang tuanya. Biasanya begitu manusia. Karena banyak manusia yang lupa kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka Allah itu suruh mengingat kembali, suruh kembali kepada Tuhanmu yang menguasai dirimu, yaitu di alam kabirin ini. Untuk apa? Karena kamu itu tertimpa jasa. Maka orang tua itu butuh balasan jasa yang sudah meninggal dulu. Kan ada satu ayatnya hadisnya ya, apabila mati anak Adam putus amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua sedekah jariah, yang ketiga anak yang soleh yang bisa menolongnya. Ada 3. Jadi kalau kamu itu mau betul soleh di dunia ini, selalu ingat kepada orang tuanya. Tapi kalau anaknya yang salah, nama orangnya nggak ingat. Apalagi orang sudah mati yang masih hidup dan nggak diingat. Ya, entah kemana, entah bagaimana anaknya itu. Di sini ada kekalahan kita. Terlebih ini memasuki bulan arwah, yaitu bulan Nisfu Sya'ban. Bulan Nisfu Sya'ban itu yaitu hari rayanya para arwah. 15 Sya'ban itu hari rayanya para arwah yang ada di dunia ini, yang turun ke dunia ini. Maka diterangkan oleh Al-Quran, inna nahnu nuhyil mauta wa natubu ma qadamu wa asarohum wa kula sayyidina fi imamin mubin. Allah membangkitkan orang-orang yang telah mati. Allah tulis segala amal ibadahnya. Allah lihatkan bekas-bekas peninggalannya. Allah himpun pada imam yang nyata. Jadi arwah-arwah orang tua kita tadi itu dihimpun pada imam yang nyata. Yang di pohon-pohon kayu dihimpun. Karena Allah itu tidak dalam suatu keterangannya, dia itu punya rumah. Allah itu punya tempat, punya aras, kan rumah aras, yaitu kalbunya orang-orang mukmin. Ya. Tempatnya Allah berada, arsnya Allah itu kalbunya orang-orang mukmin. Jadi orang-orang yang dari dunia itu kembali kepada Allah, itu diletakkan oleh Allah di kalbunya orang-orang mukmin. Maka itu diterangkan pada imam yang nyata. Allah himpun pada imam yang nyata. Maka arwah-arwah orang tuamu itu sekarang berada di kalbunya orang mukmin. Kebanyakan mukmin. Jadi kalau kamu itu nggak mendapatkan orang mukmin, bagaimanalah kamu itu bisa ngirim sama orang tuamu? Kirim doa sama orang tuanya, sedekah pada orang tuanya, tapi nggak tahu alamat orang tuanya. Kira-kira nggak sampai ya gitu kirimannya. Kita kirim sesuatu yang nggak tahu alamatnya, sampai ya enggak? Nggak sampai, tukang posnya bingung. Kan nggak tahu alamatnya. Sementara udah ngasih tahu Allah tadi. Ya. Allah himpun pada imam yang nyata. Allah kumpulkan pada imam yang nyata. Siapakah imam nyata itu? Yaitu orang-orang mukmin di muka bumi ini, wali-wali Allah di muka bumi ini. Jadi para wali-wali dikumpulkan di situ. Jadi jangan sampai kamu salah alamat. Pandai kirim doa, pandai sedekah untuk orang tua, tapi nggak tahu alamatnya. Apalagi kok macam mana keadaan orang tua, alamatnya nggak tahu. Berarti nggak pernah ke sana kan? Nggak pernah tahu sana, kenapa nggak tahu alamatnya? Bagaimana keadaan orang tua sekarang ini? Apakah susah atau senang? Kan nggak tahu. Ya bapak tanyain yang bertempatan, yang ditempati orang tua kamu, ditanya, bagaimana keadaan orang tua kamu? Dia tahu bagaimana keadaannya. Karena dia itu rumahnya dia, tempatnya dia. Mana mungkin orang yang di rumahmu itu kamu nggak tahu bagaimana keadaannya? Kira-kira tahu kamu keadaan
ada orang yang di rumahmu itu, pasti kamu tahu keadaannya karena di tempat tinggalmu. Jadi kalau ingin tahu bagaimana keadaan orang tua udah meninggal dunia, itu datangi orang-orang muslim, datangi ke sana dan tanyakan dan ikutilah dia. Insya Allah nanti kamu tuh jadi anak yang jiwanya baik, anak yang jiwanya baik. Nanti yang diseru oleh Allah jiwa yang baik saja. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang baik. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhonya. Kalau datangi orang itu dengan hati yang ridho, jangan sampai nggak ridho. Nanti kalau kamu nggak ridho, orang mungkin nggak ridho juga. Datangi dia, apa dia tanyakan bagaimana keadaan orang tuamu, dan begitu. Jadi kamu itu disuruh ingat kembali tentang masalah orang tua yang sudah meninggal dunia, yang sekarang namanya Robbi. Sekarang namanya Robbi. Kalau dulu namanya Roh. Kalau masih di badan jasad dia belum mati, namanya Roh. Ketika dia tadi menjadi hambanya Allah, menjadi khalifah, menjadi punggung rumah tangganya, namanya wali. Namanya wali Allah untuk anak-anaknya. Sekarang orang tua sudah meninggal dunia, anaknya lupa. Maka tumbuhlah ayat-ayat tadi itu untuk mengingatkan kembali. Kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi kan suatu saat nanti kamu bakal mati juga. Suatu saat nanti kamu bakal mati, bakal seperti orang tuamu tersiksanya. Kalau kamu tidak menyadari hal demikian ini, hutang jasa pasti dibawa mati. Nggak bisa terbayar oleh apapun kecuali dari kita mengabdi. Ayat yang kedua dikatakan fadlil fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hamba-hamba. Disuruh jadi hambanya Allah, disuruh jadi pendakwah, disuruh jadi khalifah di muka bumi, dikasih modal oleh orang tuanya yaitu harta warisan untuk dihalifahnya, dikasih modal orang tuanya yaitu istri, dinikahkan sama seorang perempuan untuk proses kehalifahannya, akan menjadi hamba-hambanya Allah, untuk menolong orang tuanya. Terlebih-lebih ini di bulan yaitu hari besarnya para arwah, yaitu hari raya para arwah. Coba renungkan di waktu kamu kecil dulu, kamu jumpai yang namanya hari raya Idul Fitri, hari raya anak-anak, hari raya makan-makan Idul Fitri. Dikala itu orang tuamu jauh-jauh hari dia sudah menyediakan bekal untuk hari raya. Dia nanam jagung. Untuk apa Pak nanam jagung? Nanti kalau panen pas ini bulan puasa, untuk nyambut hari raya. Untuk apa yang disambut? Anak-anaknya dibelikan baju baru, istrinya dibelikan baju baru, di rumah dibuatkan kue-kue yang enak-enak, dan kantongnya baju dikasih sangu untuk piknik entah kemana. Orang tua rela berkorban tak berapa bulan demi menyenangkan anaknya di kala itu. Rela, jauh-jauh hari sudah dipikirkan hal demikian itu. Rela. Kadang-kadang ada yang kerjanya lembur, dia cari tambahan duit untuk nyambut hari raya. Bahkan ada yang utang sama tetangga. Dia kerjaan nggak dapat, apa-apa nggak punya, tak mau utang sama tetangga untuk menyambut hari raya. Nanti dibayarnya setelah hari raya selesai, dibayarnya dicicil dengan tenaga atau dengan apa. Rela orang tua kita itu untuk menyenangkan anaknya, untuk menyenangkan istrinya sebagai suami. Sekarang orang itu butuh begitu dari anak-anaknya. Sekarang dia itu mau menyambut yaitu hari raya arwah di dalam yaitu bulan Sya'ban, 12 Sya'ban. Jadi kalau memang anak itu jiwanya baik, nggak jiwanya menyala, jauh-jauh hari sudah disediakan untuk penyambutan arwah tadi itu. Dia banyak-banyak sedekah. Karena orang tuamu dulu itu waktu hari raya Idul Fitri banyak sedekah dia, ya sedekah sama anaknya kan.
ya, dibelikan baju baru, dibelikan sepatu baru, dikasih duit, dikasih sangu kantongnya, dikasih duit, dipotongkan ayam, dibelikan daging untuk makan enak, ya kan, dikasih kue-kue lagi di rumahnya, disenangkan lah kan. Jadi orang yang mati apa perlu kira-kira makan, kira-kira perlu makan. Bagi orang awam itu nggak ada lagi perlu makan, karena dia tuh nggak tahu persis bagaimana orang mati itu. Tapi kenyataan orang mati sama dengan orang di dunia ini, nggak ada bedanya. Dia masih merasakan lapar, dia merasakan haus, dia merasakan dingin. Jadi kalau dia sedang lapar, kalau nggak anak yang ngasih makan siapa? Siapa yang ngasih makan? Nggak mungkin. Di sana nggak ada orang lain jadi mintai makanan. Maka dari situlah ada hukum Islam ini yang dikatakan sedekah jariyah. Ada hukum yang dikatakan zakat. Coba dulu waktu orang tahu meninggal dunia, meninggalkan warisan nggak sama kamu? Meninggalkan warisan. Sekarang warisan yang kamu usahakan tadi ada sedekahnya nggak untuk orang tua kamu? Menurut Al-Quran diterangkan oleh Allah, dari harta yang kita kuasai dan yang kita usahai itu 2,5% keuntungannya itu milik Allah. Kalau bahasanya begitu. Kalau bahasa makrifatnya, yang kita kuasai, yang kita usahai tadi ini 2,5% dari keuntungan milik orang tua kita. Kalau bahasa makrifatnya. Maka sedekahkan sama orang miskin, kan? Sedekah, tapi dalam Al-Quran terangkan sedekah itu yang utama orang fakir. Utama itu. Karena orang itu perlu juga makan. Tapi gak langsung orang gaib makannya ini gak bisa. Gak bisa. Kalau contoh begini, ini Allah buat contoh pada manusia agar manusia itu memahami tentang masalah gaib. Setan itu makanannya bunga sama beling. Coba kamu ambil beling sama kaca sama bunga, taruh di pinggir sungai sana, ditaruh di kuburan sana, terus kamu kasih makan setan tadi itu. Kira-kira dimakan nggak? Nggak dimakan. Nggak bisa makan gaib, makan jahat. Tapi dengan cara diundang oleh orang yang ahlinya, dipukul kendang, datang berdatangan jin-jin tadi itu, dimasukkan ke badan pemainnya, ya, barulah yang badan manusia tadi itu makannya kesukaan setan jin tadi. Dengan makan beling, makan kaca, makan bunga, yang makan jasad. Tapi dalam jasad mereka bukan dia lagi, tapi jin yang datang pada dirinya. Kuda kepang itu sebagai contoh. Kuda kepang itu sebagai contoh bahwa orang gaib itu masih makan. Jadi kalau orang tua kita nggak bisa melihat diri kita, dia nggak bisa menikmati makanan dunia. Jadi orang tua kita itu kalau ingin makan dunia itu masih dalam diri anaknya. Karena jasad anaknya ini darah dia. Air susu ibu, mani orang tua, mani bapaknya. Dan bapak ibu ngasih makan setiap hari, ngasih makan dari makan atau besar badan kita. Ini punya orang tua pada kita. Jadi ketika orang tua dari tinggal dunia ingin makan dunia, maka dia menggunakan badan dunia. Maka ada suatu kafiat wali-wali Allah itu baca Fatihah dikatakan ilah hadaratin, ini sila-sila dihadirkan, diundang para arwah sila-sila kita, orang tua kita, diundang dengan kafiat syariatnya baca Fatihah. Ujung-ujungnya dibaca Fatihah baru bagi, yaitu sedekah. Apa nama bahasa Jawanya itu? Berkat. Ujungnya begitu. Untuk apa? Untuk sedekah untuk orang tuanya, kirim doa, kan begitu. Gak sering kirim doa orang tuanya. Lupa kan? Maka itu timbul ayat tadi itu. Jiwa-jiwa yang baik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Ingat kembali orang tuamu itu yang sudah mati. Ingat kembali dengan hati yang itu dan keikhlasan. Jangan lupa begitu banyak orang tua yang mengorbankan harta untuk kita.
Ya. Dikasih warisan dulu cari harta begitu banyak tahun-tahun dikumpul harta dan itu kan ada meninggal nggak dibawanya harta itu. Dia tanam durian untuk anak cucunya, dia tanam rambutan untuk anak cucunya, semua itu yang di dunia. Jadi kalau kita membantu dia nggak perlu saya itu ragu-ragu, harus ridho betul kita ini, harus ikhlas. Ini kan jarang kita kenal hal ini sehingga kita itu lupa kepada orang tua kita. 99% yang masih hidup ini lupa sama yang mati. Ada yang setahun sekali baru ingat ziarah ke kuburannya, ataupun 5 tahun sekali ketika nikahkan anaknya ziarah ke kuburan orang tuanya baru ingat. Selama ini nggak ingat. Dikala makan enak itu nggak ingat. Jadi orang mati itu masih makan tapi menggunakan jasad, yaitu anak keturunannya caranya. Maka kakeknya ada kata itu setiap khalifah itu beli 1 ekor lembu. Untuk apa? Untuk menyenangkan orang tuanya. Jangan sampai nanti orang tua itu orang yang lain-lain makan enak, orang tuamu itu hanya terplongo aja. Karena nggak bisa menikmati rasa zat makanan itu ketika nggak bukan dari anaknya. Karena isum di situ bagian merasakan. Ya bayangkan andai kata dulu waktu kecil kamu, ya waktu kamu kecil dulu itu pas hari raya Idul Fitri, tetangga itu makan enak, makan sama daging, pakai baju baru, punya duit lagi. Kamu itu makannya malah nggak ada makanan. Terus bajumu jelek, duitnya nggak ada. Kira-kira macam mana dikala itu kamu? Nangis nggak kamu? Nangis. Melihat kawan-kawan tadi itu mewah-mewah, kamu sendiri ya. Hanya kamu tuh ngelitik orang tuamu. Pak, kok nggak beli jagung Pak? Pak, kok nggak beli baju baru Pak? Ngelitik orang tuanya. Nah, nangis kamu melihat kawan-kawan tuh senang-senang, kamu sedih sendiri. Itu juga orang kamu sekarang ini. Kamu sekarang ini. Maka cari kebijakan itu agar semua itu merata. Kalau dibuat hukum fikih macam dari sapi, 1 ekor lembu 7 orang itu nggak memadai, untuk keimanan manusia. Tapi ketika kakek buat kebijakan 1 khalifah berapa pengikutnya, 1 ekor lembu dikorbankan. Semua yang apa itu dapat 14 juta contohnya kan 1 ekor lembu kan. Kalau dibagi orang 50, kalau 300.000 kira-kira gitu kan. Orang 1 orang selama 1 tahun dicicil. 1 tahun dicicil 3.000. Dan karena nggak mampu untuk orang tua kita macam gitu. Ada 50 orang yang ngaji ini, yang dikatakan itu 1 hari 50 orang, 14 juta dibagi 50 orang berapa? 3.000 atau orangnya? 3.000. Itu dicicil selama 1 tahun. Dari Agustus Syaban yang lalu udah mulailah nyicil. Maka di antara yang lain tadi rela mengutip dari pengutipnya itu harus rela demi kemenangan arwah-arwah yang jalan sana. Kan jadi hambanya Allah itu sulit. Jadi mengutip dana dari kawan-kawannya itu untuk kepentingan arwah itu udah jadi hambanya Allah, hambanya wali Allah. Kan orang tua kan wali Allah. Kamu bekerja untuk orang tua, kamu hambanya Allah namanya. Jangan sampai nanti orang tua itu nggak menikmati bagaimana jaknya dari tadi. Itu bisa dibuktikan kok. Dulu kakek itu motong kambing puluhan ekor, 50 ekor kambing kakek potong. Yang makan itu orang darah tinggi yang semua. Tapi ketika makan daging kambing tempat kakek sana, 1 pun nggak ada yang ber, malah sembuh penyakit. Jadi siapa yang makan itu jaknya? Ampasnya kita yang makan nampaknya, tapi jaknya yang makan, yang pada diri kita itulah yang makan. Maka nggak terpengaruh pada badan kita. Seperti yang mabuk muda kayak makan beling, ada pengaruh kan sama badannya? Enggak, karena yang makan yang di dalam badannya itu. Jadi juga waktu motong kambing itu kan dimakan, walaupun dia sakit kena gangguan darah tinggi, tensinya naik, kalau makan daging kambing nggak ada masalah. Kalau ada masalah udah bergelempangan orang itu, kan ribuan orang. Maka ada masalah, ada yang gelempang, ada yang
jatuh itu lah, tapi nyatanya nggak ada, bersih semua itu malah sehat mereka. Ya karena yang makan jahat tadi itu adalah arwah tadi. Itu orang tua kita tadi itu yang sudah berkumpul, dia merasa bahagia, bersenang-senang dia bangga dengan anak-anaknya. Aku coba anakku ini, dia betul-betul rajin ibadah. Maka di sana itu datang ke sana ibadah sana itu. Jiwanya, raganya, waktunya, dan harta dikorbankan demi orang tua di sana ini. Korban harta, mereka untuk makan-makan, korban jiwa beribadah sampai pagi, korban waktu raga, waktu keadaan sakit pun dipaksa datang, korban waktu sampai pagi baru selesai masalahnya, ibadahnya. Tapi orang tua kita itu bangga. Dari bangganya orang tua kita dia angkat doa terhadap Tuhannya. Kita didoakan oleh orang tua tadi itu menjadi orang yang lebih baik dan sekarang ini menjadi orang yang sehat, orang yang dimuliakan oleh yang lain, agar orang tua itu bangga sana itu melihat anaknya tadi. Kita dikatakan anak yang soleh, yang dibanggakan orang tua. Itulah gambaran tadi apa jiwa yang baik tadi. Maka jiwa yang baik disuruh Allah. Hai jiwa-jiwa yang baik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, gak kepada Allah bahasanya. Iji ila robiki, gak ila ilahi. Ila robiki rodiyatan mardia. Jadi bahasa robiki tadi itu bahasa Tuhan. Kalau ila ilahi, kembalilah kamu kepada Allah. Ini ila robiki rodiyatan mardia, kepada Tuhanmu katanya. Itu firman-Nya Allah menyeru kita suruh kembali kepada Tuhannya, kepada yang kuasa diri kita, kepada walinya kalau bahasa pengertiannya. Disuruh mengingat kembali, disuruh ngumpul kembali agar menjadi hambanya mereka. Paduli lebih ibadi, masuk ke dalam golongan hamba-hambaku. Jadi hambanya Allah untuk mengabdi kepada wali Allah, walaupun hanya 1 tahun sekali, dikala hari raya arwah, dan lebih baik tiap hari ya. Karena maka orang Cina itu sukses ekonominya karena nama orang tuanya itu dan meninggal dunia ditaruh depan pintu. Tekongnya taruh depan pintu, nama orang tua itu tiap masuk rumah terlihat namanya. Waktu keluar rumah terlihat namanya. Hanya tiap hari itu selalu ingat nama orang tuanya, itu orang Cina. Karena orang tua kita itu adalah wali dunia. Kalau kakek itu wali akhirat, wali hakim di dunia ini akhirat. Jadi kalau kamu itu sukses di dunia, ya wali dunia lah yang kamu puja. Nah orang Cina itu sukses semua orang dunia. Kayak kalau memuja wali dunia, lah kamu ingat pun enggak sama orang tuamu. Nah, lebih-lebih dari dalam dunia itu udah berapa tahun nggak ingat lagi orang tuanya bagaimana. Nggak pernah hati kita itu bersedih tentang orang tuanya, nggak pernah. Lupa ada orang tua kita. Sampai Allah memperingati kan, untuk itu. Kita jangan mimpi kita akan masuk surga. Wadulil jannati, masuk ke dalam surga. Jangan mimpi kamu masuk surga. Kalau kamu belum mengabdi kepada wali-wali. Tanya Allah. Paduli lebih ibadah, masuklah ke dalam golongan hamba-Ku. Jadi nggak akan mendapat surga kalau dalam golongan hamba-hamba Allah. Maka jadilah khalifah di muka bumi untuk pengabdi terhadap Allah demi orang tuamu dan meninggal dunia. Maka binalah anak-anakmu, binalah istrimu. Jangan sampai istri tadi itu hilang daripada hukum agama. Nanti kamu yang kesusahan. Ketika ditanya oleh Allah dalam suatu hadisnya, wa ma ihwanuka, di mana siapa saudaramu, siapa temanmu. Jadi kalau kita sana nggak bawa istri kita, ditanya lagi. Tapi yang sedihnya itu istri kita lagi manyun aja. Tahu manyun? Ngambek apa namanya itu? Merajuk. Lagi merajuk itu sifatnya hewan. Ya malah
Kenapa kok babi itu masuk neraka? Kenapa kok babi itu jadi hewan neraka? Karena dia tuh merajuk aja manu, jadi nggak pernah kesenyum. Sekali saja ketawa dia masuk surga gitu. Sekali saja ketawa. Kenapa kok anjing itu jadi hewan neraka? Kenapa anjing? Karena ngomel aja, curiga aja. Ya lewat, maling lewat, semua curiga. Ngomel aja, nggak pernah berhenti. Dia masih neraka. Jadi kalau istri kita selalu manyun aja, selalu apa? Merajuk aja, ya di surga sama kita, tapi wujudnya itu hewan. Sebagai karena kamu nggak malu sama kawanmu. Ya kenal dulu istrimu di dunia cantik loh. Kan dulu kan di dunia satu kampung ya. Istrimu cantik kok macam babi gitu aja. Ketawa kawan nengok kamu itu gandeng tangan sama seekor babi. Sedih nanti kan. Begitu juga para ibu-ibu. Oleh ibu-ibu, andai kata suami itu gak jadikan haripah, jadi gak boleh ini, malah jadikan jin. Tahu jin yang di dunia ini, yaitu tuyul, ya masuk surga. Tapi nanti ibu yang cantik masuk surga, gandeng tangannya tuyul yang kepalanya botak pakai pempas. Ini suamimu, iya. So, macam gini, dulu kamu ganteng loh di dunia. Iya, aku jadikan tuyul dia. Wujudnya tuyul. Begitu juga yang perempuan yang merajuk aja wujudnya hewan. Maka hati-hati, karena yang pembentukan jasad manusia di akhirat nanti adalah sifatnya. Karena kita ini kan laki-laki, jasad kita. Lu asik makan laki-laki apa perempuan? Tergantung sifat kamu. Itu juga perempuan. Sifatnya nanti yang membentuk jasad dia di akhirat. Kalau dia itu pakai sifatnya manusia, ya wujudnya manusia. Kalau pakai sifatnya hewan, wujudnya hewan di akhirat. Tapi surga, di surga. Karena dia itu berbuat baik surga, tapi wujudnya itu hewan. Siapakah hewan yang masuk surga? Seperti kawannya Sabul Kahfi. Teman Sabul Kahfi itu masuk surga, wujudnya hewan. Tahu temannya Sabul Kahfi kan? Yang nggak pernah wudhu, yang nggak pernah sholat, masuk surga. Kenapa? Karena dirindukan oleh wali Allah. Ya Allah, aku di surga nggak tenang. Kenapa? Temanku yang aku sayang di dunia dulu nggak kembali. Siapa temanmu? Wah, cari sana, mereka suruh nyari teman, dibawa ke surga. Nggak pernah wudhu, nggak pernah sholat, masuk surga bersama Sabul Kahfi. Itu juga seorang perempuan sama suaminya itu patuh, tapi patuhnya itu manyun, tapi patuh, itu nanti wujudnya hewan sana. Andai kata babi itu bisa tertawa sekali saja, itu nggak jadi hewan neraka. Senyum saja, senyumnya sekali. Sampai sekarang tidak tersenyum. Jadi kita harus hati-hati. Jadi kita oleh disuruh tadi suruh mengenal, suruh kembali kepada Tuhan dengan hasil ridho dan ridhonya. Disuruh jadi hamba-hambanya Allah, suruh jadi hamba-hambanya wali Allah. Disuruh mengabdi kepada wali Allah. Siapa wali Allah itu? Orang tuamu itu wali Allah. Mengabdilah kepada dia. Jangan banggakan amal kita. Al-Qamah itu ahli ibadah. Kan'an itu ahli ibadah Nabi Nuh. Tetap dia itu neraka. Kenapa? Karena nggak ada pengabdian kepada wali. Kenapa kepada wali? Orang tua itu wali Allah. Yang sekarang ada di alam gaib sebagian, yang masih hidup di dunia, ngabdilah kepada dia. Yang udah alam gaib, muliakanlah dia. Jangan sampai begitu banyak akan dia ditinggalkan di dunia ini, dia sana kelaparan dan ketinggian nggak punya rumah. Maka Allah adakan wali-wali Allah adakan pengajian rumah tadi itu agar rumah yang warisan orang-orang tua yang ditinggalkan dulu itu menjadi rumah-rumah akhirat, rumah-rumah tempat agama. Kalau orang umum masjid itu rumah akhirat, tapi kan
Nabi ngasih tahu, jadikan rumahmu itu seperti masjid, seperti tempat ibadah. Maka ada pengajian di rumah agar orang tua yang dari keluarga tadi punya rumah di akhirat, kan begitu. Itulah cara kerjanya wali Allah itu untuk memuliakan orang tuanya di akhirat. Maka dari itu kakek itu berjuang mati-matian itu mencari menjadi mengembangkan tarekat bapak kakek karena mengabdi kepada dia. Kakek ini kan dari Abdul Hamid Jamal, hanya tinggal kakek yang berjuang terus menerus, nggak mengenal lelah walaupun sakit keadaannya, tetap berangkat berjuang mendakwakan agama dalam berkesadaran saya ini. Untuk apa? Untuk mengabdi kepada Abdul Hamid Jamal itu orang tua kandung kakek. Itulah kakek. Akhirnya doa dia itu bersama kakek dimuliakan di dunia ini. Contohnya datang gubernur nyium tangannya, datang bupati nyium tangan, DPR RI nyium tangan, menteri nyium tangan tanpa disuruh, memuliakan. Jumpa nyium tangan, datang tuan saya jumpa nyium tangan, datang orang-orang kaya jumpa nyium tangan, datang mafia preman jumpa nyium tangan, nggak disuruh. Itulah berkahnya doanya orang tua itu, karena anaknya menjadi abdinya, karena anaknya menjadi hambanya tadi. Jadi sekarang orang tua meninggal dunia itu perlu butuh pengabdianmu terhadap dia. Rasa jauh-jauh lah, banyak-banyak sedekah untuk orang tua. Itu aja yang utamakan. Karena orang tua itu sedekahi kamu dari kecil sampai sekarang ini, tinggalkan warisan itu untuk anak-anaknya. Bukan karena mengabdi kepada dia, banyak sedekah untuk orang tua kamu. Insya Allah nanti orang tua itu senang nengok kamu. Tapi ingat, ya, kata-kata harus tahu di mana alamat orang tuamu. Jadi kalau ngirim-ngirim itu biar sampai. Kalau nggak tahu alamatnya nanti ngirim nggak sampai. Di mana alamat orang tua yang udah tinggal dunia? Di kolbunya orang mukmin. Maka jangan sembarangan ngirim-ngirim. Jadi ada kata lah, Pak Suwardi ini di Utapadang ini, saya mau kirim barang dari Jemuran saya ini, tahu-tahu saya kirimkan ke kisaran sana, karena nggak tahu alamatnya. Kira-kira sampai nggak sama yang bersangkutan? Nggak sampai. Orang tuamu adanya di kolbunya orang mukmin. Kamu kirim sedekah sama tak kemana? Sedekah kemana? Oh, ke masjid untuk orang tuaku. Orang kamu dulu suka di masjid? Enggak, loh. Macam mana? Sedekah orang tuanya ke masjid. Orang tua itu mau masjid anti, nggak mau datang ke masjid. Macam mana? Kira-kira sampai enggak? Terampil enggak? Kamu itu online dari Jakarta jatuhnya ke kantor JNT apa itu kan? Tahu-tahu kamu nggak pernah kesana, kira-kira terampil nggak kira-kira barangnya itu? Nggak terampil. Maka harus pas gara-gara tadi itu harus pas. Tapi Allah mengasih tahu kepada kita itu, yakinlah bahwa arwah-arwah itu yang di luar badan manusia itu ada di kolbunya orang mukmin, kolbunya wali-wali Allah. Disitulah kumpulnya. Inna nahnu nuhyil mauta wa natubu maqadam wa asarahum wa kulla sanasanahu bi imamin. Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati. Allah tulis segala amal ibadahnya. Allah lihatkan bekas-bekas peninggalannya. Allah himpun pada imam yang nyata. Allah himpun pada imam yang nyata. Jadi kalau anak-anaknya nggak punya imam yang nyata, nggak akan jumpa kepada orang tuanya. Kalau nggak jumpa orang tuanya, siapa yang mewaliin dirinya?